Di tengah semaraknya bulan Ramadan, saat semua berlomba berbuat kebaikan, justru ada oknum yang menyalahgunakan seragamnya demi kepentingan pribadi. Tapi siapa sangka, satu tindakan kecil malah membuat Kapolda turun tangan sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh di luar dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Tempat kita membahas kisah-kisah nyata, penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ya, biar kami makin semangat menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan membuka mata kita semua. Dan yuk, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari kezaliman dan dijaga hatinya untuk tetap jujur dan amanah. Amin ya robbal alamin. Pasar sore di kawasan pinggiran kota itu mulai ramai. Para pedagang kecil sibuk menata dagangan, berharap rezeki Ramadan membawa senyuman untuk keluarga mereka. Di salah satu sudut, Bu Rohmah, pedagang gorengan, melayani pembeli sambil sesekali menyeka keringat dari wajahnya. Namun, suasana hangat itu mendadak berubah. Seorang pria berseragam polisi menghampiri lapak Bu Rohmah. Tanpa basa-basi, ia meminta uang keamanan. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Bu Rohmah tercekat. "Pak, dagangan saya baru mulai laku. Tolonglah," ujarnya lirih. Tapi si polisi tetap memaksa. Ia bahkan mengancam akan menggusur lapak Bu Rohmah jika tak segera memberi. Pedagang lain hanya bisa menunduk, takut bernasib sama. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu merekam secara diam-diam. Video itu tak butuh waktu lama untuk viral. Netizen Jero. Tapi satu hal yang tak disangka, video tersebut sampai ke meja Kapolda. Begitu melihatnya, wajahnya langsung berubah muram. "Siapa dia?" tanyanya kepada ajudan dengan nada bergetar menahan amarah. Dalam waktu singkat, identitas si oknum polisi terungkap. Kapolda memutuskan turun langsung ke pasar. Tanpa sirine, tanpa rombongan besar. Hanya ia, sopir, dan satu ajudan. Ia ingin melihat sendiri realita di lapangan tanpa rekayasa. Saat Kapolda sampai, suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Bu Rohmah yang sedang membereskan lapaknya nyaris tak percaya. Pak Kapolda?" tanyanya gemetar. Kapolda hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia duduk bersila di dekat lapak Bu Rohmah. "Ceritakan semuanya, Bu, tanpa ditambah atau dikurangi." Suara Kapolda tenang, tapi matanya tajam. Bu Rohmah pun menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Sesekali ia terbata, menahan tangis. Saat cerita usai, Kapolda menarik napas panjang. Ia berdiri, menatap semua yang ada di sana. "Tolong beri saya waktu 5 menit, katanya. Ia kemudian menelepon seseorang. Tak lama, suara sirine terdengar. Beberapa polisi datang dan langsung mengamankan si oknum. Suasana pasar kembali ramai. Tapi kali ini, bukan karena jual beli, melainkan bisik-bisik dan rasa kaget. Belum pernah ada Kapolda yang datang langsung seperti itu. Apalagi membela pedagang kecil seperti Bu Rohmah. Namun, tak berhenti di situ. Saat orang-orang mulai mengira masalah selesai, Kapolda mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Mulai hari ini, saya akan buat tim khusus untuk awasi lapangan. Dan saya minta warga, tolong bantu saya. Laporkan kalau ada yang seperti ini lagi." Ucapan itu disambut air mata Bu Rohmah. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal oknum yang tertangkap itu.
Ternyata bukan polisi sembarangan. Ia anak dari pejabat tinggi yang punya pengaruh besar. Dan ini baru awal dari konflik sebenarnya. Malam harinya, Kapolda menerima telepon misterius. Suara di ujung sana bicara singkat tapi jelas. Kalau Bapak mau karir tetap aman, jangan campuri urusan anak saya. Telepon pun terputus. Kapolda terdiam. Pandangannya kosong menatap langit malam. Ia tahu langkahnya tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan keadilan kalah oleh kekuasaan. Di sisi lain, pedagang-pedagang kecil mulai merasa ada harapan. Beberapa mulai berani bicara. Video-video baru pun bermunculan. Ternyata bukan hanya satu, tapi banyak oknum yang melakukan hal serupa. Tapi apakah Kapolda bisa bertahan menghadapi tekanan dari atas? Ataukah dia akan disingkirkan diam-diam demi melindungi orang dalam? Kisah ini belum selesai, dan yang akan datang bisa lebih mengejutkan. Malam itu terasa sunyi. Kapolda duduk di ruang kerjanya. Lampu redup, hanya ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Tangannya masih menggenggam ponsel, mengingat telepon dari seseorang yang mengaku atasan dari atasannya. Jangan ganggu anak saya, atau Bapak akan kehilangan jabatan. Ancam suara berat itu. Kalimat yang seharusnya membuat gentar, justru membuat Kapolda semakin tenang. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini lebih besar dari sekadar satu kasus kecil. Keesokan harinya, Kapolda datang lebih awal ke kantor. Ia langsung memanggil tim intelnya. Saya ingin semua catatan kasus pemalakan di pasar dan tempat umum dalam 5 tahun terakhir. Kita gali semuanya. Sebagian anggota timnya terkejut. Pak, kalau kita buka semuanya, itu bisa mengenai banyak nama besar. Bisik salah satu penyidik. Tapi Kapolda hanya menjawab singkat. Saya tahu, justru itu kenapa harus dibuka. Di sisi lain, tekanan mulai terasa. Wartawan tiba-tiba diberi imbauan untuk tidak meliput kasus ini. Sejumlah media yang awalnya gencar, mendadak diam. Bahkan beberapa petinggi mencoba membujuk Kapolda agar lebih bijak. Tapi berita tetap menyebar lewat media sosial. Potongan video saat Kapolda duduk bersama Bu Rohmah dan saat penangkapan terjadi menjadi simbol harapan baru. Rakyat mulai bersuara. Kami bersamamu Pak Kapolda. Sementara itu, keluarga oknum polisi yang ditangkap mulai mencari celah hukum. Mereka menyewa pengacara terkenal dan mengklaim video itu settingan. Bahkan menyebar kabar bahwa Bu Rohmah dibayar untuk memfitnah. Mendengar itu, Bu Rohmah hanya bisa menangis. Ia bukan hanya dihina, tapi dituduh demi uang. Namun ia tidak menyerah. Saya sudah tua, Pak, tapi saya tidak mau mati membawa dusta, katanya saat dipanggil untuk memberi kesaksian. Hari demi hari, penyelidikan terus berjalan. Kapolda mulai menemukan pola. Ternyata pemalakan seperti ini terjadi di banyak pasar. Terorganisir, rapi, dan bahkan dilindungi oleh orang dalam. Sebuah jaringan gelap yang sudah bertahun-tahun berjalan. Tapi ancaman makin nyata. Suatu malam, mobil Kapolda disabotase. Untungnya ia selamat karena mengganti mobil di menit terakhir. Mereka mulai panik, ujar ajudannya. Dan itu berarti kita semakin dekat. Di tengah tekanan itu, Kapolda membuat keputusan berani. Ia memanggil konferensi pers dan bicara langsung ke publik. Saya bukan ingin jadi pahlawan, tapi saya tidak akan diam ketika rakyat dipalak oleh mereka yang seharusnya melindungi. Kata-katanya viral. Rakyat bersatu. Dari berbagai kota,
Muncul laporan-laporan baru, pasar demi pasar. Pedagang mulai berani bicara. Banyak dari mereka menangis saat memberikan kesaksian. Tapi malam itu, sebuah surat misterius tiba di meja Kapolda. Tanpa nama, tanpa cap resmi, hanya tulisan tangan. Berhenti sekarang. Atau keluarga Anda jadi taruhannya. Kapolda terdiam, wajahnya menegang. Ia menatap foto keluarganya di meja istri dan 2 anaknya. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat gentar. Tapi kemudian, ia berdiri, tegak, dan ia memutuskan sesuatu. Ia menyalakan ponselnya, membuka kamera, dan mulai merekam pesan video untuk publik. Jika saya tidak muncul esok hari, ini adalah alasannya. Matahari pagi menyelinap masuk ke jendela rumah Bu Ijah. Di meja makannya yang sederhana, ia duduk dengan tenang, menikmati segelas teh hangat. Sambil menyuapkan nasi ke cucunya, ia menatap radio tua yang sedang menyiarkan kabar penangkapan oknum polisi. Ia mengusap air mata haru yang tak bisa ditahan. Di kantor pusat kepolisian, Kapolda duduk sendiri. Seragamnya masih rapi, tapi wajahnya lelah. Tangannya memegang surat pengunduran diri dari salah satu pejabat senior. Ternyata bukan hanya satu oknum. Akar masalah lebih dalam dari yang ia kira. Tak kuat menahan emosi, Kapolda menunduk dan menangis. Bukan karena kecewa pada jabatannya, tapi karena ia merasa gagal menjaga kehormatan institusi yang ia cintai. Aku harus bersihkan ini, meski aku sendiri harus luka, bisiknya dalam hati. Beberapa hari kemudian, viral di media sosial video rekaman Bu Ijah dan cucunya sedang dipeluk oleh Kapolda di pasar. Masyarakat tersentuh. Netizen ramai-ramai mengangkat tagar, Kapolda bersihkan institut. Kapolda membuat langkah besar, membentuk unit khusus internal yang benar-benar bersih untuk mengawasi polisi di lapangan. Ia tahu pertempuran ini belum selesai, tapi ini adalah awal yang baik. Bu Ijah kini berjualan lagi dengan tenang. Banyak pembeli yang sengaja mampir, sekadar menyemangati. Beberapa dari mereka membawa hadiah kecil. Bu, ini dari kami yang terinspirasi dari keberanian Ibu, kata seorang pemuda sambil menyerahkan bingkisan. Sementara itu, anak muda yang merekam kejadian pemalakan di awal kini diundang sebagai narasumber muda di berbagai forum anti korupsi. Ia masih duduk di bangku SMA, tapi keberaniannya menginspirasi ribuan orang. Pada malam terakhir Ramadan, Kapolda berjalan sendiri ke masjid kecil di dekat pasar. Ia duduk di saf paling belakang. Diam, dalam doa, ia tidak meminta kenaikan pangkat, tapi keberanian untuk terus memperbaiki. Masyarakat kini mulai percaya lagi. Tidak karena semua masalah sudah selesai, tapi karena mereka melihat ada harapan. Ada pemimpin yang mau mendengar, dan ada rakyat yang tak lagi diam. Langit malam bertabur bintang. Kapolda menatap ke atas, tersenyum kecil. Ia tahu perjuangan ini akan panjang, tapi selama masih ada satu hati yang berani berdiri melawan kezaliman, negeri ini masih punya harapan. Cerita ini menggambarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keberanian kecil. Kadang, perjuangan melawan ketidakadilan datang dari tempat yang tak terduga, seorang pedagang kecil, seorang anak sekolah, atau seorang pemimpin yang memilih menangis, bukan karena lemah, tapi karena masih punya hati.